Dari ujung timur Nusantara, fajar menyapa lebih awal, membukakan pintu bagi keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Selamat datang di Jayapura, di mana hamparan hijau perbukitan memeluk cakrawala, menciptakan lekuk alam yang sangat menenangkan jiwa. Perbukitan yang menjulang tinggi, airnya yang tenang, adalah cerminan kehidupan di sini. Rumah-rumah di tepiannya bercerita tentang harmoni antara manusia dan juga alam. Keindahan ini bukan sekedar pemandangan, tapi sebuah pelukan hangat bagi yang menginjakan kaki di tanah ini. Saat matahari pulang, Jayapura tak lantas redup. Kelip cahaya kota mulai berpijar. Jayapura, keindahan di ujung timur Indonesia. Jayapura merupakan ibu kota provinsi dari Papua yang juga disebut dengan kota seribu pinang. Kalau ngomongin keindahan Jayapura kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Kayak salah satunya nih, saya lagi ada di salah satu pesisirnya Jayapura. Dan mustahil rasanya kalau hanya ngomongin Papua, tapi hanya melihat berita-berita dari kulit luarnya saja tanpa mengindahkan suara dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, kali ini saya berkesempatan langsung untuk bertemu dengan masyarakat di pesisir Jayapura. Ikuti perjalanan saya di Suara Papua dari Jayapura. Di atas Bukit Tungkuwiri, angin berbisik di sela-sela bukit hijau, memandang cakrawala yang tak bertepi. Di bawahnya, riak Danau Sentani menari perlahan, menjadi saksi nadi kehidupan masyarakatnya yang tulus dan bersahaja. Lalu, di balik kemegahan Tungkuwiri, ada dinding-dinding kayu yang mulai rapuh, menopang mimpi di bawah atap yang kian menua. Sanitasi yang usang, tak lagi mampu membasuh lelahnya hari. Namun kini, aliran sumur bor hadir membawa sumber kehidupan baru bagi setiap rumah di tepian danau. Nah, ini sudah di Kampung Lama, Doyo Lama. Dan ini saya udah penasaran pengen ngobrol sama Bapak. Awalnya bagaimana sih Pak? Ini rumahnya itu memang betul dapat subsidi dari pemerintah, dapat bantuan begitu Pak? Mengenai rumah berkaitan dengan sesuai dengan tujuan pemerintah itu rumah dan air. Saya berterima kasih kepada pemerintah Prabowo Subianto. Yang sebelumnya rumah ini tidak layak, boleh dikatakan tidak layak. Dengan rumah yang sentnya itu ada bocor-bocor sedikit. Kalau bantuan kayu sent berapa lebar, ya begitu ada. Oh, berarti bantuannya lebih ke materialnya begitu ya Pak ya. Terus kalau misalnya Bapak bisa lihat nih Pak, rumah Bapak yang sekarang dibandingkan dulu, lebih baik yang mana Pak? Ya jelas, bukan lebih, sangat lebih baik. Karena itu yang saya bilang, tent yang berkualitas, yang menahan panas. Jadi karena kami terima kasih, yang buat ini, yang perbedaannya banyak. Dia datang begini, ada pelapung. Jadi sangat luar biasa. Jadi kami terima kasih, sangat terima kasih. Kalau soal air bagaimana Pak awal mulanya? Namanya orang di pinggir danau itu mengharapkan hanya dari air dan dari air. Nah, air dari sini dia mau timba air ini ke sana tidak bisa. Kita di danau ini berapa meter yang ke danau, baru hampirnya di situ. Khususnya untuk di Sentani Barat. Kita kehidupan dari dulu itu karena kehidupan itu hanya andalan kita itu hanya air danau semua dipakai. Awal mulanya ada MCK ini. Sebelumnya memang tidak ada kah? Tidak ada, karena dong bikin MCK saja, baru kosong-kosong begitu, tidak ada air. Jadi itu kurang. Kalau dibandingkan dengan sekarang, wah, sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya untuk keadaan MCK ini dengan adanya MCK yang sudah bagus seperti sekarang, itu berpengaruh nggak Pak sama masyarakat di sini? Apakah masyarakat jadi lebih senang dengan adanya MCK ini, lebih mudah? Ya. Jadi Bu, ada yang berpengetahuan baik, dia menyampaikan semua karena dia punya wah, ini begini boleh. Tapi kalau ini ke sana, paling masyarakat ini dia bilang,
sangat luar biasa. Oke, baik. Ya, tadi saya sudah ngobrol sama Bapak Barnabas. Memang kondisinya dulu sudah ada MCK itu, tapi memang kondisinya kurang layak. Akhirnya datang bantuan pemerintah, bisa seperti sekarang, sudah lebih baik begitu ya Pak ya, bisa disebut. Masyarakat juga jadi lebih senang karena ada air bersih. Bapak, boleh nggak saya diajak keliling desa? Sudah bagus ya Pak. Terlalu baik. Sudah bagus ya Pak. Maksudnya air juga kencang, dia punya bangunannya yang membuat ini akhirnya menarik orang. Jadi terima kasih banyak sekali kepada pihak pemerintah Pak Prabowo Subianto. Habis ini kita jalan-jalan lagi yuk Pak, kita lihat keadaan di sana. Terima kasih, mari Bu, kita jalan. Ayo, ajak saya jalan-jalan. Nah inilah yang sumur bor ini. Oh ini? Ya begitu. Ini tadi saya bilang itu 20 atau berarti 28. Jadi dia menurut tapi padahal kita bilang kas ke dalam lebih lagi itu dingin. Kedalamannya itu lebih dari 30 ya Pak? 30 lebih. Walaupun ada sumur, tapi beberapa kita hanya dimanja oleh danau. Madinya turun ke sana dan sana mereka ada sumur. Tapi itu untuk mandi saja. Tapi diikuti untuk masak dan segalanya itulah. Tidak bisa untuk masak. Makanya ada sumur bor ini jadi masyarakat terbantu begitu ya Pak ya? Dengan seiring berjalannya waktu, sebuah perubahan nyata mulai menyentuh sudut desa di bawah kaki Tungku Wiri. Tak ada lagi dinding-dinding rapuh yang memendam cemas. Kini rumah-rumah berdiri tegak menjadi naungan yang memberi rasa tenang bagi setiap jiwa. Sanitasi yang sehat bukan lagi sekedar impian. Air bersih yang jernih kini mengalir deras dari sumur bor, membawa kehidupan langsung ke depan pintu rumah. Inilah bukti hadirnya negara. Melalui tangan pemerintah Indonesia, kebaikan mengalir di pesisir Jayapura. Jayapura adalah tanah yang diberkati, di mana perbukitan hijau dan danau yang tenang menyimpan sejuta cerita tentang harapan. Namun, keindahan ini pernah menyimpan getir perjuangan. Saat hidup berjalan dalam keterbatasan yang seakan tak berujung. Dari sebuah keluarga kita belajar bahwa saat negara hadir, nasib pun berubah menjadi senyum dan tangis yang penuh arti. Selamat siang. Ya, selamat siang. Rosalina, apa kabarnya? Saya Itu lah, ini kabar baik. Ibu, saya kan dengar-dengar Ibu katanya punya ini ya, punya usaha di sini. Iya. Saya mau dengar kisah Ibu nih, boleh kita sambil jalan? Boleh. Nah, ini sekarang saya sudah bersama Ibu Rosalina, salah satu penerima manfaat dari bantuan pemerintah juga yang ada di Papua. Nah, saya mau tahu nih Ibu, dulu Ibu tinggalnya di mana sebelum di sini? Sebelum di sini, kami tinggal di Kemiri lama di sebelah. Sebelum di sini ada juga yang di sebelah, tinggal di sebelah. Tapi setelah ada kejadian banjir bandang tahun 2019, sempat ada bencana? Iya, ada sempat bencana waktu itu. Kami sementara di pengungsian dulu
tinggal di sana sementara rumah ini dibuatkan. Itu tuh berarti bukan cuma keluarga ibu ya, berarti banyak juga Banyak masyarakat orang, yang banyak. dipindahkan ke sini semua. Iya, Yang banyak. terjadi bencana di sana tuh semua dipindah ke sini berarti. Semua. Saya dulu tuh penjual sirip Pinang. Cuma dengan berjalannya waktu, dengan modal seadanya, saya berpikir mungkin saya bisa lebih lagi untuk jualan apa selain sirip Pinang begitu. Setelah saya jual sirip Pinang, saya termotivasi lagi dari teman-teman sekeliling saya yang saya langsung berpikir untuk berjualan lagi. Jualan lagi juga. Iya. Tapi memang yang disediakan sama pemerintah tuh rumah saja. Rumahnya saja, tanpa dapur dan perabotan yang lain-lain. Rumah saja, rumah tua. Rumah aja Iya. berarti. Tapi yang ibu rasakan bagaimana Bu manfaatnya setelah sudah dapat bantuan dari pemerintah? Bagaimana kehidupan ibu sekarang? Apakah jauh lebih baik dari sebelumnya yang tinggal di sana? Yang saya rasakan selama ini sebelum dapat bantuan dari pemerintah itu memang sangat susah sekali. Sulit ya Bu ya kehidupannya. Terus selanjutnya kalau sekarang bagaimana Ibu setelah menerima bantuan ini? Begitu. Kehidupan jadi jauh lebih baik ya Ibu ya. Iya. Terus sekarang juga sudah punya warung sendiri, sudah bisa berusaha sendiri berarti ya Bu ya. Ya, saya bersyukur karena mungkin secara Tuhan untuk pemerintah bisa membantu saya dalam hal ini, bisa tambah barang lagi. Jadi saya bersyukur pada pemerintah karena mungkin setelah adanya penambahan barang di warung, perkembangan ekonomi saya mulai yang makan nasi sama sayur saja sekarang sudah bisa makan. Ibu, ini salah satu contohnya masyarakat yang memang sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Kalau dengar cerita Ibu dari Rosalina ini, memang ya saya bisa menilai bahwa hal terkecil bantuan apapun itu berdampaknya itu besar untuk masyarakat. Mungkin salah satunya dengan bantuan rumah yang ada di sini, masyarakat kena bencana sebelumnya, terus punya rumah, ekonomi juga jadi lebih membaik ya Bu ya. Dimulainya memang dari hal kecil dulu, baru nanti ke hal besar, dampaknya juga sangat luas ya Bu ya untuk kedepannya. Ada pesan-pesan nggak Bu buat pemerintah misalnya kedepannya, apa sih yang Ibu pengenin atau yang mau Ibu ucapkan? Pesan saya mungkin cuma satu. Yang pertama tuh terima kasih banyak sekali pada pemerintah yang mana telah memberikan bantuan pada saya sehingga pendapatan ekonomi saya yang dulunya mungkin agak di bawah sekarang bisa meningkat lagi. Yang kedua mungkin pesan kepada pemerintah mungkin bisa melihat lagi ke depan mungkin seperti apa itu punya usaha, ada renovasi saya punya tempat jualan seperti itu. Harapan ke depannya untuk itu ya Bu ya, bisa berusaha lagi dengan usahanya Ibu jualan, bisa lebih maju lagi dari situ. Kalau lokasi warung Ibu deket-deket sini berarti? Iya ada. Boleh Dekat saya sini. lihat? Boleh. Boleh, ayo kita coba. Ada di Sini, Bu. depan. Dari ramainya tawa, disinilah mimpi dirajut. Tiap pelanggan yang datang adalah tanda syukur yang tak pernah putus mengalir. Di bawah langit Jayapura yang megah, Allah memberikan kehidupan. Namun kesehatan adalah harta yang paling berharga. Negara hadir hingga ke desa-desa di bawah kaki bukit, memastikan masa depan anak bangsa tumbuh dengan tangguh. Melalui posyandu yang kini dekat di hati, kasih sayang dan layanan medis menyatu. Karena di setiap senyum anak Papua, ada harapan besar Indonesia yang sedang kita jaga. Nah, ini adalah salah satu bantuan dari pemerintah. Saya udah ada di Posyandu Otawu dan juga suasananya sudah ramai banget di sini. Ada banyak mama-mama yang antri untuk pergi ke anaknya. Saya pengen tahu lebih lanjut. Halo Ibu,
selamat pagi. Ibu Budi. Ibu Budi, saya Binda Ibu. Ibu, saya mau tanya, kalau di sini posyandu memang rutin ya dilakukan? Ini kegiatannya ada pemeriksaan ibu hamil. Oh, ada ibu hamil juga pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan imunisasi ada, kemudian kita penimbangan, pengukuran antropometri, tinggi badan, berat badan untuk anak. Untuk anak-anak, tapi kalau misal anak-anak yang sakit gitu bisa juga Ibu? Kalau yang sakit biasanya kita langsung rujuk ke puskesmas. Kecuali kalau ada yang pemeriksaan malaria, kita periksa malaria. Oh, kalau misalnya masyarakat di sini keluhannya kebanyakan apa sih penyakitnya untuk anak-anak kecil nih? Biasanya batuk pilek, panas. Pilek itu biasanya karena apa itu? Biasa kalau ada pemeriksaan malaria, biasa ada yang positif. Kemudian bisa juga karena demam, panas, batuk pileknya bisa juga menyebabkan panas. Mungkin ada radang, bisa juga. Jadi memang anak-anak kecil di sini itu mulai dari usia baru lahir juga bisa ya Ibu ya langsung diperiksa di posyandu ini. Bagaimana kalau misalnya menurut Ibu kegiatan pemerintah ini sangat efektif nggak kalau menurut Ibu pribadi untuk masyarakat di sini? Dampak positifnya itu apa? Sangat efektif sekali, bagus. Maksudnya di sini kan jauh toh Ibu dari puskesmas. Jadi kalau pelayanan kesehatan di sini ada seperti posyandu ini membantu sekali masyarakat. Sangat membantu ya Ibu ya dibandingkan harus jauh dulu ke puskesmas. Jadi pemeriksaan awalnya di posyandu dulu, dideteksinya dari sini gitu ya Bu ya. Jadi di sana tinggal pengobatan. Nah Ibu Budi ini adalah salah satu ahli gizi ya Bu ya yang ada di sini, dan untuk masyarakat memang rutin dilakukan sebulan sekali. Tapi nggak cuma untuk anak-anak, tapi ternyata ada juga untuk lansia dan juga anak-anak sekolah ya Ibu ya, yang dilakukan di hari berbeda. Nah, Ibu, saya boleh bantu-bantu nggak kegiatan di sini? Kalau mau lihat-lihat KMS bisa kayak ini toh. Ini kayak ini kan dia sudah ditimbang, berat badannya nih 8,9 ini. Jadi yang lalu 8,3, sekarang 8,9 berarti naik ya. Karena dia sudah KBM-nya sesuai kenaikan berat badan minimal. Posyandu riuh oleh langkah-langkah kecil dan pelukan hangat ibu. Sebuah keramaian yang membawa kabar baik bagi masa depan. Melalui tangan-tangan petugas kesehatan, negara memastikan setiap tunas bangsa di tanah ini tumbuh kuat dan juga penuh energi. Karena di setiap pemeriksaan hari ini, kita sedang menanam harapan untuk Jayapura yang lebih sehat dan bercahaya. Nah ini saya sudah bersama Mama Indah yang memang rutin melakukan pelayanan kesehatan di posyandu ini. Lebih baik kita datang untuk posyandu lah. Jadi biar kita tahu kesehatan anak, anak punya kekebalan tubuh kita bisa tahu segala macam. Mama Indah pribadi nih kalau misalnya puskesmas kan katanya ada jauh ya Bu dari sini ya. Nah kalau Ibu merasa terbantu nggak Bu dengan adanya program pemerintah untuk posyandu? Sangat membantu. Ya bagi kita tuh hanya kita tinggal juga terlalu jauh di atas gunung, di situ lagi kita turun lagi puskesmas lagi jauh. Jadi kalau ada posyandu seperti ini ya lebih bagus lah. Lebih bagus dan lebih dekat ya Ibu ya, jadi bisa dijangkau sama Mama ya. Terus Mama kalau misalnya anak kecil nih Mama yang ini bayi pas hamil apakah diperiksa di sini juga? Ya. Oh dari kehamilan juga di sini. Tapi kalau lahir di rumah sakit. Kalau di sini hanya pemeriksaan saja, pemeriksaan kandungan sampai imunisasi ya. Ya udah Mama terima kasih banyak ya. Pamit dulu. Tak hanya mengulurkan tangan lewat kemanusiaan, pemerintah kini menyemai kemandirian melalui rias jernih kolam budidaya. Di pesisir ini, setiap benih ikan yang tumbuh adalah wujud nyata dukungan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Selain layanan posyandu yang bisa dinikmati sama masyarakat, ada juga salah satu warga yang dulunya sakit lalu dikasih bantuan nih sama pemerintah sampai akhirnya sembuh. Tapi nggak sampai situ aja, bantuannya juga sampai sekarang masih dirasakan sama Bapak Yanto LY yang juga ondopolo di Kampung Serek. Dan kali ini saya mau langsung temuin Bapak Yanto untuk ngobrol lebih lanjut. Ya, halo Bapak Yanto. Apa kabar? Baik. Lagi apa nih Pak? Lagi ini kasih makan? Lagi kasih makan ikan. Nah, saya mau tanya-tanya nih Pak. Kan sebelumnya katanya Bapak pernah ada sakit lalu dibantu ya sama pemerintah. Itu gimana Pak ceritanya? Coba ceritain sama saya Pak dari awal. Ada faktor usia juga ya. Oke. Faktor usia, ada sakit, begitu dalam kondisi kurang sehat. Mobilitas kita kurang
kurang lancar, pergerakan kita kurang lancar. Karena banyak tanggung jawab kita juga sebagai tokoh adat. Awalnya emang Bapak suka bantu pemerintah juga? Awal mulanya? Berkomitmen untuk bersama tokoh-tokoh adat sebagai pemimpin masyarakat adat di Papua untuk sama-sama kita mendukung pemerintah. Soalnya Bapak yang menggerakkan warga, kalau misalnya ada kegiatan sesuatu Bapak nih yang nyampaikan ke warga karena Bapak udah follow ya? Iya, sebagai follow ketua adat begitu ya, pemimpin masyarakat adat. Lalu akhirnya Bapak jatuh sakit, terus akhirnya dibantu sama pemerintah Iya. untuk layanan kesehatannya sampai sembuh gitu Pak? Iya, Itu berlangsung berapa lama Pak? Dari pengobatan sampai Bapak sembuh? 6 bulan ya. Tapi sekarang sudah sehat ya Bapak Iya, ya? puji Tuhan, Puji udah sudah mulai. sehat. Lalu saya mau tanya-tanya nih Pak, katanya Bapak juga dipercaya nih untuk budidaya ikan. Awal mulanya kenapa bisa Bapak nih yang dipercaya? Soalnya kan dari banyaknya warga nih yang di sini, kenapa Bapak yang dipilih? Tadinya kita piara ikan ini konvensional untuk makan konsumsi di rumah ya, untuk ketahanan pangan di rumah aja. Keluarga. Iya. Nah, sekarang seperti ini kan kita udah masuk sebagai industri ikan gitu ya. Bisa untuk kita jual. Untuk membantu perekonomian juga pada ujungnya. Hari ini kita udah mulai, bahwa air ini kita akan jaga. Kalau saya lihat nih Pak ya, layanan di sini tuh sudah lengkap fasilitasnya, mulai dari kesehatan, terus juga ada rumah ibadah ya Pak yang terawat, terus juga di sini kan sudah ada budidaya ikan dan segala macamnya, sudah lengkap. Makasih Bapak Yanto untuk waktunya. Sama-sama Mbak Dinda. Ya. Lebih dari sekedar bantuan, pemerintah hadir membangun jembatan ilmu di desa pesisir Papua. Lewat kelas-kelas belajar yang diadakan di desa ini, anak-anak Papua kini bebas merajut mimpi setinggi langit di tanah mereka sendiri. Sekarang saya sudah bersama dengan Kakak Jose, salah satu aktivis pendidikan khususnya di daerah Papua ya Kakak Jose. Tadi kan aku udah lihat ya cara mengajarnya dan juga pembelajarannya buat anak-anak di sini. Tadi kan aku lihat juga beberapa anak tuh ada yang dijemput ke rumah. Nah itu kenapa bisa seperti itu Kakak Jose? Bisa diceritakan? Memang anak Papua itu yang paling dibutuhkan adalah dorongan. Anaknya cerdas banget. Sudah banyak yang membuktikan kualitas IQ, intelektual bisa diadu. Tapi keinginannya kurang, harus digugah. Bukan hanya mengadakan kegiatan ini, waktu datang tim harus door to door untuk ayo adik-adik. Ini kegiatannya berapa kali dalam seminggu Kakak? 3 kali. Oh 3 kali, berarti rutin juga ya dilakukannya? Itu rutin setiap siang? Iya, jam 12, jam 1 tim sudah di sini. Jam 2 sampai jam 4. Sekolah tetap di SD, SMP juga tetap jalan, tapi ini juga berjalan Ya, juga ya Kakak Jose. benar. Nah itu bagaimana Kakak Jose, menurut Kakak Jose pendidikan yang di Papua ini harusnya yang lebih ditingkatkan tuh apanya? Pertama ketersediaannya, yang kedua pendekatannya ke anak-anak. Jadi approachment-nya itu kalau boleh lokal. Saya tuh suka mendengar, suka membayangkan, itu yang biasanya berhasil. Seperti apa itu contohnya itu Kakak Jose? Contohnya kalau mau ngajar hukum Newton 2 misalnya, itu anak SMP atau gravitasi, itu baliknya daripada menulis rumusnya di papan dan menerangkan, anaknya ngantuk, dia nggak fokus. Saya sarankan keluar kelas, manjat, ada satu yang jago manjat, orang dewasa gitu. Kemudian kita bikin peragaan ya, membuat kelapanya diambil, kemudian paskan, lalu kita bersama sebelumnya ukur dulu, kita hitung waktunya, karena senang kan? Oh jadi praktek langsung Iya, gitu ya? masanya berapa, jaraknya berapa, hitung gravitas dan lain-lain. Atau cara lain pakai, orang Papua bilang jubi. Jadi memanah ini apa daya dan lain sebagainya. Wah boleh, jadi mereka jadi tahu gitu. Sambil melakukan kegiatan sehari-hari, mereka input knowledge-nya masuk. Terus juga saya mendengar informasi katanya ada rumah baca di sini, betul Kakak Jose? Iya, ada. Rumah baca itu yang mengadakan Kakak Jose juga atau? Sudah sebelumnya ada kegiatan, bukan saya, tapi kami kemudian datang karena itu sudah ada dan pegiat literasi juga ada di kampung ini. Jadi kami bekerja sama sehingga bisa juga membantu adik-adik untuk belajar. Kalau habis ini Kakak Jose ajak saya jalan-jalan ke rumah baca, bisa? Oh, bisa. Oh baik, ayo Kakak Jose, mari. Nah, rumah membaca ini ada sekitar berapa tahun Kakak Jose?
Ini sejak 2021. Ini untuk Kakak Jose sendiri, sebenarnya rumah baca ini efektif tidak untuk anak-anak di sini? Sangat efektif karena ya ini salah satu kampung yang punya rumah baca dan anak-anak senang sekali kalau bisa kemari. Pas awal-awal nih Kakak Jose ceritanya rumah baca ini dibangun, antusias anak-anak gimana pas lihat? Wah, senang sekali, seru. Selalu kemari nggak mau pulang. Terus boleh kita masuk ke dalam Kakak Jose? Mari. Sebuah rumah baca terlebih dahulu hadir menjadi jendela bagi imajinasi dan pengetahuan. Lewat setiap lembar buku, anak-anak Papua kini bebas mengejar masa depan dan meraih mimpi yang tak terbatas. Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh untuk memajukan tanah Papua melalui kebijakan otonomi khusus dan program strategis. Papua sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terus dibangun dengan semangat persatuan. Berbagai perhatian, kebijakan, dan bantuan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai perhatian, kebijakan, dan bantuan nyata terus diwujudkan bagi tanah Papua, khususnya Provinsi Papua, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dari pesisir Papua, pemerintah hadir merawat harapan melalui kesejahteraan, hunian layak, air bersih, hingga fasilitas kesehatan yang mendekat ke masyarakat menjadi bukti nyata sebuah cinta kasih. Lewat pendidikan, kita bersama mengukir masa depan Jayapura yang lebih cerah. Berbagai upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan, khususnya untuk fasilitas umum dan juga fasilitas sosial yang ada di Jayapura, sudah mulai terlihat hasilnya. Dan juga upaya ini dilakukan tidak hanya dalam waktu satu malam, melainkan ini adalah usaha dan juga upaya dari para pemimpin yang diwariskan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dari pegunungan sampai dengan pesisir, semangat kasih terus mengalir. Tetap saksikan Suara Papua di Kompas TV.